Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan hukum perusahaan bersama kelompok kami. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada Dimas Alista Anggita, yang kedua ada Arifah Kurnia Suci, yang ketiga ada Astigiri Anjani, yang keempat ada Nakia Alivia, yang kelima ada Sabrina Indah, yang keenam ada Rahma Aulia, dan yang ketujuh ada Melan. Dari hukum perusahaan ini, kami mengangkat sebuah tema atau kasus tentang perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Adapun latar belakang dari kasus yang kami angkat yaitu adanya sebuah kerugian yang dialami oleh sebuah PT, yaitu PT Sumalindo Lestari Jaya. Awalnya kasus ini akibat dari turunnya kinerja perusahaan yang setiap tahun mengalami kerugian. Hal ini melibatkan dua pihak, yaitu para pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas. Sebelumnya PT ini tuh berkecimpung dalam produksi kayu lapis, dan PT Sumalindo itu menjadi pemegang 30% pasar di Indonesia dan 5 besar produsen kayu di dunia. Awalnya Direktur Utama hanya menjelaskan kerugian akibat dampak krisis ekonomi, tetapi pada rapat umum pemegang saham untuk memperoleh keterbukaan terkait hal tersebut selalu gagal, karena pemegang saham mayoritas selalu membantu direksi ini untuk menutupi hasil-hasil atau yang didapat dari PT Sumalindo ini, hingga mengakibatkan pemegang saham minoritas ini mengalami kerugian. Oleh karena itu, kelompok kami menganalisis tentang bagaimana pemegang saham minoritas mendapat perlindungan hukum dan bagaimana hak-hak pemegang saham minoritas itu terjamin, dan bagaimana juga pemegang saham minoritas, nasib dari pemegang saham minoritas ini apabila perusahaan mengalami kerugian. Berikut penjelasan-penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya, bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas diatur dalam pasal 61 dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Antara lain, yang pertama, menurut pasal 61 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan apabila dirugikan karena tindakan perseroan sebagai akibat keputusan RPS, direksi, dan atau komisaris. Yang kedua, menurut pasal 62 Undang-Undang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta agar sahamnya dibeli oleh perseroan apabila pemegang saham tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, sebagaimana diatur dalam pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kemudian yang terakhir, menurut pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pengadilan negeri dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas dengan cara mengeluarkan penetapan pengadilan tentang pembubaran atas permohonan pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas dapat mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada pengadilan negeri dengan dua cara. Yang pertama, mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan berdasarkan pasal 138 sampai dengan pasal 141 Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kemudian yang kedua, mengajukan permohonan pembubaran perseroan berdasarkan ketentuan pasal 142 junto pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Selain dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan terbatas tersebut, persero dapat menjalankan roda perusahaan dituntut untuk menerapkan prinsip good corporate governance. Sebagaimana diketahui, dalam prinsip tersebut mengedepankan fairness atau keseimbangan, transparansi atau transparan, accountability atau akuntabilitas, dan responsibility atau pertanggungjawaban. Permasalahan adanya corporate action terkait penambahan atau peningkatan modal suatu perusahaan
acap kali digunakan para pemilik saham mayoritas untuk mendilusi kepemilikan saham minoritas. Namun, sepanjang corporate action ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka tidak adanya pelanggaran hukum yang dapat dialamatkan kepada perseroan. Dalam pasal 3 ayat 2 ternyata dinyatakan bahwa tidak bertanggung jawab itu ada pengecualiannya. Artinya para pemilik dalam hal ini, para pemegang saham tetap dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perusahaan yang merugikan dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Yang kedua, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung ataupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadinya. Yang ketiga, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Yang keempat, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi utang perseroannya sendiri. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam pengambilalihan saham pada anak perusahaan PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk tidak dapat terlaksana dengan baik karena PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk menyebabkan kerugian bagi pemegang saham berupa A. Pengikatan jual beli saham pada PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk tidak dilakukan secara terbuka atau transparan terhadap pemegang saham minoritas. Hal tersebut melanggar peraturan Badan Pengawasan Pasar Modal Bapemda nomor 9 E.2 Angka 1 lampiran peraturan tersebut. Berdasarkan peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap kegiatan material harus terdapat persetujuan RUPS dan diketahui oleh para pemegang saham tanpa terkecuali. B. Mengenai proses penentuan nilai independen yang dilakukan oleh PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk tidak transparan dan dilakukan setelah waktu persetujuan pengikatan jual beli terlaksana. C. Penerbitan zero coupon bond ZCB oleh direksi dan dewan komisaris PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk yang tidak disampaikan pada RUPS dan tidak diketahui oleh pemegang saham minoritas. Perlindungan pemegang saham minoritas tidak terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tidak adanya keterbukaan informasi khususnya pada setiap transaksi material di dalam PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk, sehingga setiap transaksi yang dilakukan yang berhubungan dengan perseroan tidak diketahui oleh RUPS maupun pemegang saham minoritas. Akibatnya, perseroan mengalami kerugian yang tanpa sepengetahuan oleh pemegang saham minoritas. Hal tersebut menunjukkan PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk melanggar pasal 97 ayat 1 Undang-Undang PT yang berbunyi direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat 1. Arti dari pasal tersebut menyangkut mengenai asas keterbukaan terhadap pemegang saham serta asas lainnya seperti asas kewajaran dan asas kehati-hatian. Dalam hal ini tidak terlaksana oleh PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Terlebih lagi, PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk tidak memberikan tanggapan atas permohonan untuk memperoleh data dan informasi yang diminta secara baik-baik oleh pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas memiliki hak untuk mendapatkan setiap informasi yang berhubungan dengan perseroan terlebih menyangkut setiap transaksi material yang dilakukan oleh PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Perseroan terbatas atau PT sebagai badan usaha yang kepemilikannya terbagi menjadi lembar saham. Salah satu jenis pemegang saham di PT yakni pemegang saham minoritas. Menurut pasal 79 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT menjelaskan pemegang saham minoritas sebagai pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali ditentukan lain dengan jumlah yang lebih kecil oleh anggaran dasar.
Undang-Undang PT memfasilitasi hak-hak pemegang saham minoritas melalui prinsip equal protection. Prinsip ini tertuang dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang PT yang menyatakan setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama. Prinsip equal protection ini diikuti dengan hak lain bagi pemegang saham minoritas, antara lain, yang pertama, menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS. Hal ini tertuang dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang PT yang menyebutkan pemegang saham minoritas memiliki hak untuk hadir dan menggunakan hak suaranya dalam RUPS. Yang kedua, menerima pembayaran dividen. Setiap pemegang saham minoritas berhak mendapat keuntungan dari sejumlah saham yang dimilikinya, sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat 2 Undang-Undang PT. Yang ketiga, meminta penyelenggaraan RUPS. Tak hanya menghadiri RUPS, pemegang saham minoritas juga dapat meminta penyelenggaraan RUPS. Hal ini diatur dalam pasal 79 ayat 2 huruf A Undang-Undang PT. Yang keempat, meminta saham dibeli oleh perseroan dengan harga yang wajar. Mengacu pada ketentuan pasal 62 ayat 1 Undang-Undang PT, dijelaskan bahwa pemegang saham minoritas juga memiliki hak untuk meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. Hak yang kelima adalah hak memeriksa. Jadi, pemegang saham minoritas itu dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan ke pengadilan negeri tempat kedudukan perseroan tersebut. Hak yang keenam adalah hak menggugat direksi dan dewan komisaris atas nama perseroan. Berdasarkan pasal 97 ayat 6, bahwa pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap direksi yang atas kesalahannya menimbulkan kerugian bagi perseroan. Dan ada pasal 114 ayat 6, bahwa pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap dewan komisaris yang atas kesalahannya menimbulkan kerugian bagi perseroan. Hak yang ketujuh adalah menggugat perseroan. Jadi, pemegang saham minoritas itu dapat mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri tempat kedudukan perseroan tersebut apabila ia merasa dirugikan atas tindakan dari perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar dari adanya keputusan RUPS, direksi, dan atau dewan komisaris. Hal ini berdasarkan pasal 61 ayat 1 dan 2. Hak yang terakhir adalah hak untuk mengusulkan pembubaran perseroan. Jadi, selain direksi dan dewan komisaris, pemegang saham minoritas juga dapat mengusulkan pembubaran perseroan kepada RUPS sebagaimana tertuang dalam pasal 144 ayat 1 UU PT. Next, bagaimana pemegang saham minoritas apabila perusahaan mengalami kerugian? Jadi, pemegang saham minoritas itu juga dapat dikatakan sebagai pemilik perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, melakukan tanggung jawab secara bersama-sama. Tanggung jawab pemegang saham ini bukan dibuat secara pribadi, melainkan dibuat atas nama perseroan dengan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya. Pemegang saham ini nantinya akan mengadakan RUPS untuk melakukan upaya preventif bersama direksi dan komisaris. Direksi inilah yang menjadi pemegang kekuasaan pengendalian perusahaan yang nantinya dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Jadi bukan pemilik dalam artian pemegang saham. Pemegang saham minoritas memiliki dampak negatif, yaitu 1. Penurunan nilai saham. Penurunan nilai saham apabila perusahaan mengalami penurunan, maka nilai saham akan turun. 2. Penurunan dividen. Apabila perusahaan mengalami penurunan dan mereka tidak membayar dividen, maka akan mempengaruhi investasi pemegang saham minoritas. Ketiga, tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Pemegang saham minoritas mungkin mereka tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan di perusahaan. Keempat, kesulitan dalam menjual saham. Jika perusahaan mengalami penurunan, maka pemegang saham minoritas akan kesulitan dalam menjual saham dengan harga wajar. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas lebih memperhatikan lagi kondisi keuangan perusahaan sebelum membeli
saham tersebut dan memantau kinerja perusahaan secara berkala. Pemegang saham minoritas juga berpartisipasi dalam rapat pemegang saham, memberi masukan, dan berinteraksi dengan manajemen perusahaan untuk memastikan kepentingan tersebut. Selain itu, penting bagi pemegang saham minoritas untuk memiliki strategi investasi jangka panjang. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah upaya hukum dapat dilakukan pemegang saham minoritas untuk melindungi kepentingannya ada dalam UU PM dan diawasi oleh Bapepam, dan apabila dilanggar akan diancam hukuman administratif dan denda yang cukup besar. Juga dalam UU PT di dalam undang-undang tersebut telah dijabarkan tentang bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas untuk melindungi hak-hak dan kepentingannya. Meski demikian, para pemegang saham juga harus aktif memantau kegiatan perusahaan dan ikut memutuskan kebijakan perusahaan agar tercipta keadilan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas.